Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Pris. Dan untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang diambil dari Kaskus dari tulisannya Eka 3787. Sebuah kisah yang berjudul Kangen sama Mbah. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebut saja namanya Eka. Dan saya sudah beristri dan memiliki satu buah hati yang baru lahir Juli tahun kemarin. Saya sendiri asli dari kota Bandung dan bekerja di Karawang dan tinggal di sebuah mes di perusahaan tempat saya bekerja. Tapi belum lama ini, sekitar bulan September 2015, istri ingin ikut dengan saya. Dan mau tidak mau saya pun harus mencari sebuah kontrakan untuk kami tinggali bersama, karena mana mungkin kami tinggal di mes. 25 September 2015. Setelah beberapa hari muter-muter kawasan daerah dekat tempat saya bekerja, akhirnya saya menemukan sebuah komplek yang jaraknya agak jauh dari tempat saya bekerja. Ketika itu waktu menunjukkan pukul setengah 6 sore. Sepertinya komplek baru ya. Beberapa rumah masih dibangun beserta jalan utamanya pula. Tidak apalah, toh untuk sementara ini, kalau nanti yang di dekat tempat kerja saya ada yang kosong, ya tinggal pindah. Tapi kalau semua betah ya, kalau ada rezeki, saya ambil satu unit. Dalam hati saya berbicara seperti itu. Pukul 17.40. Di depan jalan masuk komplek ternyata ada seorang bapak-bapak yang sudah agak tua beserta sebuah roda kecil dan sebuah meja yang sedang berjualan nasi uduk, ditemani seorang ibu-ibu juga. Tanpa berlama-lama saya pun turun dari kendaraan saya. Karena kebetulan perut saya lapar saat itu dan melakukan beberapa percakapan dengan bapak tua itu. Assalamualaikum Pak, Bu, saya pengen uduknya satu ya. Waalaikumsalam Mas. Oh iya, monggo Mas, silakan duduk. Sambil menunggu nasi uduknya datang, saya ajak ngobrol aja nih bapak-bapak. Sepertinya orangnya akraban dan saya ungkapkan tujuan saya. Kompleknya baru di sini ya Pak? Tidak juga Mas, sudah sekitar 3 tahunan Mas. Ya hanya saja yang depan belum diaspal dan rumahnya masih tahap pembangunan. Tapi kalau ke belakang ya wis diaspal dan banyak warganya juga. Pokoknya wis roto. Sambil tertawa seakan mengajak bercanda. Oh gitu ya Pak. Begini Pak, saya sebetulnya cari kontrakan di daerah sini Pak. Karena menurut teman saya, dia pernah lihat kalau di sekitaran komplek ini banyak rumah yang dikontrakan. Sek, tak tanya ibu sekalian tak ambil nasi pesanan si Mas. Si bapak ini bicara dengan bahasa Jawa. Saya kagak ngerti apa yang mereka bicarakan. Tidak lama setelah itu, sambil memberikan pesananku dia berbicara. Ada Mas di blok depan rumah saya. Kalau si Mas kepengen lihat, mari saya antar. Gak usah repot-repot Pak, biar saya sendiri saja yang cari sendiri. Bapak cukup kasih saya alamatnya saja. Gak apa-apa Mas, sekalian saya pulang mau sholat maghrib di rumah dan mau maghriban ini. Oh gitu ya Pak, maaf nih jadi bikin repot. Setelah saya menghabiskan makanan saya langsung berjalan pelan dengan kendaraan saya mengikuti bapak penjual uduk itu. Karena dia memakai sebuah sepeda tua miliknya dan tiba di persimpangan jalan, dia berhenti di satu rumah dan dia memberitahukan sambil menunjukkan ke sebuah papan yang digantung di tembok rumah tersebut. Kalau rumah inilah yang akan dikontrakan dan tertera nama dan nomor telepon pemilik tersebut. Tidak lama saya ambil HP dan saya catat nomor tersebut. Pukul 18.12, azan berkumandang. Ayo Mas, mampir ke rumah saya supaya enak menghubungi yang punya rumah. Kebetulan hari sudah mau maghrib dan tidak baik kita di luar. Tapi kendaraannya simpan di sini saja. Soalnya nggak akan masuk kalau ke rumah saya. Jalannya sempit. Saya pun mampir ke rumah bapak itu yang jaraknya tidak jauh dari kontrakan. Dalam perjalanan ke rumah bapak itu, saya melewati gang sempit yang jalannya masih tanah.
Ternyata rumahnya ini berada di luar komplek yang hanya dibatasi oleh sebuah tembok. Kami pun melewati sebuah kebun bambu dan beberapa pohon lain yang berada di sampingnya, dan anehnya, bulu kuduk saya merinding. Sampailah saya di rumah bapak itu. Rumahnya sederhana dan berada di pojok yang tidak jauh dengan kebun bambu. Ya kira-kira sekitar 20-30 meter lah. Saya pun dipersilakan masuk dan dipersilakan ke kamar mandi untuk berwudu. Dan kami pun sholat berjamaah. Selesai sholat, bapak itu pun mengingatkan saya untuk menelpon si pemilik rumah yang akan dikontrakan. Jelasnya saya dapat itu rumah dan harganya pun cocok, dan saya bilang kalau saya akan menempatinya minggu ini. Dan istri saya pun sudah mengiyakan. Kami sempat memperkenalkan nama masing-masing. Ternyata si bapak dan si ibu ini hanya memiliki satu orang anak, tapi sudah menikah dan anaknya ini ikut suaminya di Jakarta. Nama bapak ini adalah Raharjo. Di daerahnya dikenal dengan nama Mbah Harjo, dan istrinya bernama Sri, biasa dipanggil Mbak Uduk. Tidak lama istri bapak itu pun datang dengan membawa tempat nasi uduk yang dia dagangkan. Karena waktu sudah malam, saya pun harus pulang ke mes dan berpamitan. Dan dia menitip pesan, "Kalau Mas Eka mencari saya barangkali tidak ada di rumah, si Mas masuk saja ke kebun itu. Biasanya saya lagi ada di situ." Sambil menunjuk ke kebun bambu. Saya pun tanpa sadar melihat arah jari telunjuk bapak itu. Entah sadar atau tidak, samar-samar saya seperti melihat kain putih yang tergantung di atas pohon bambu tersebut. Dan seperti ada kepala yang bergerak pelan ke kiri dan ke kanan secara perlahan-lahan. Dan juga ada sekelebat bayangan hitam masuk ke dalam kebun tersebut. Otomatis saya kaget dan si bapak seakan tahu apa yang saya alami. Dan saya lihat dan berkata kira-kira seperti ini, "Kenapa? Udah gak usah takut, gak apa-apa. Dia cuma pengen kenal aja." Ah, bapak ini, lagian saya mana percaya sama hal begituan, Pak. "Ya sudah, Pak, saya pamit pulang ya. Assalamualaikum." Pukul 8 malam. Saya pun jalan mengikuti jalan yang kami lewati tadi. Agak merinding sih, paling karena hawanya saja. Tidak lama saya melewati itu kebun kurang lebih sekitar 3 meteran, hampir sampai ke tempat kendaraan saya parkir. Saya mendengar seperti ada suara desisan memanggil dengan suara kira-kira seperti ini. "Shh, shh." Otomatis dong saya penasaran. Saya putar balik aja ini badan menuju itu kebun dan mencari sumber itu suara sambil saya gebrak-gebrak itu pohon bambu. "Woi, keluar lu, gak mempan lu nakut-nakutin gua. Ayo cepet lu keluar." Saya gertak seperti itu. Bersamaan dengan itu di balik sebuah pohon mangga, samar-samar saya melihat seperti ada bayangan sosok anak kecil sedang berdiri tepat di belakang pohon mangga tersebut. Sontak karena di pikiran saya merasa dikerjai seorang anak-anak, saya cari batu kecil di dekat jalan tersebut. Baru saya menunduk beberapa detik dan menemukan batu yang saya cari untuk nimpuk itu anak. Lah, kok ngilang? Tapi kok kagak ada suara lari atau langkah kaki dari anak tersebut? Saya teriakin lagi tuh bocah. "Weh, kalau lu kagak keluar, beneran gue lempar nih." Saya beneran lempar itu batu ke pohon itu, dan hasilnya tidak ada tanda-tanda. Tapi saya dengar suara orang lari ke arah masuk komplek, keluar gang arah menuju tempat kendaraan saya disimpan. Tanpa basa-basi saya kejar itu anak. Nah, saya di sini berpapasan sama bapak-bapak yang lagi duduk-duduk di depan rumahnya sambil liatin saya penuh keheranan. Karena saya berlari dari dalam gang dengan muka penuh keheranan. Ditanyalah saya sama itu bapak-bapak, "Kok lari-lari di dalam gang, Mas? Ada apa?" "Gak kenapa-napa, Pak. Saya cuma mengejar anak kecil yang tadi lari ke arah sini." Bapak itu sambil menatap saya penuh keheranan dan agak mengerutkan alisnya. "Anak kecil? Anak kecil mana? Saya dari tadi duduk di sini. Gak ada tuh. Ada orang bahkan anak kecil lari-larian ke arah sini. Cuma situ sendiri doang yang saya lihat lari keluar dari gang itu. Memang si Mas dari mana?" "Masa sih, Pak? Jelas-jelas saya lihat ada anak kecil lari ke arah sini kok, Pak." Akhirnya saya terangkan dari rumah siapa, situasi dan alasan kenapa saya berlari dari dalam gang tersebut. "Dari Simba toh." Lagi-lagi dan seakan bapak ini tahu. "Oh, palingan si Unyil itu." Saya keheranan dengan jawaban si bapak ini. "Unyil? Anak daerah kompleks ini, Pak. Memang bandel atau badung ya, Pak?" Bapak itu sambil tertawa kecil. "Udah gak usah takut. Dia cuma pengen kenal dengan orang yang baru dia lihat."
Dalam hati saya penuh keheranan berkata, kok sama ya jawabannya sama si Mbah ketika saya melihat kain putih dan bayangan hitam yang saya lihat tadi di kebun bambu. Aduh, saya nggak ngerti Pak. Saya tetap dengan pendirian saya. Lagian zaman kini mana ada yang namanya hantu. Tidak lama saya pun pamit pulang dan berjalan menuju tempat kendaraan saya disimpan. Lalu saya pun pulang menuju mes. 26 September 2015. Hari Sabtu dan Minggu adalah hari di mana saya memiliki banyak waktu, dikarenakan di hari tersebut adalah hari kami para karyawan berlibur. Di hari tersebut biasanya saya rutin pulang ke Bandung untuk berkumpul bersama keluarga di Bandung. Sebelumnya pun saya sudah menghubungi keluarga kecil saya, termasuk orang tua saya, agar bersiap-siap bahwa hari ini kita semua akan melihat rumah yang akan saya tempati bersama istri, begitu juga dengan si kecil. Karena saya sudah memiliki janji dengan pemilik rumah bahwa saya akan ke kontrakan bersama dengan keluarga. Sekitar pukul 7 pagi pun saya sudah melakukan perjalanan ke Bandung untuk menjemput mereka yang saya kira sudah menunggu kedatangan saya. Pukul setengah 11 siang saya pun sampai di rumah. Seperti biasa kehadiran saya selalu disambut oleh Audrey, keponakan saya yang baru berumur 2 tahun, yang sudah memanggil-manggil saya dari depan rumah. Begitu juga istri juga si kecil dan pastinya kedua orang tua saya. Saya pun hanya beristirahat sebentar, ya kira-kira 30 menit, karena saya tidak mau kami pulang kembali ke Bandung sampai kemalaman. Pukul 11.40 kami pun berangkat. Pukul 14.25 kami pun sampai di kontrakan dan nampak si pemilik kontrakan sedang menyapu rumah kontrakan tersebut. Tanpa panjang lebar dan banyak perbincangan, akhirnya kami menyetujui untuk menyewa rumah tersebut selama 1 tahun. Dan si pemilik rumah pun pamit pulang sembari menyerahkan kunci kepada saya. Saya pun mengantarnya sampai pagar depan rumah. Dan saya berpapasan dengan Mbah Harjo yang sedang mendorong sepeda tuanya. Kami pun mengobrol. Ketika kami sedang bercengkrama dengan si Mbah, tiba-tiba keponakan saya lari sambil seakan memanggil seseorang. Ah, mau kemana sini main lagi? Dalam hati saya bertanya, manggil siapa ini anak? Kebetulan ibu saya yang kejar ponakan saya dan saya tidak langsung bertanya karena saya sedang bersama Mbah waktu itu. Tidak lama Mbah pun izin untuk pulang dan menawarkan bantuan apabila nanti saya beserta istri akan pindahan dan membawa barang-barang. Mbah siap membantu dan jangan sungkan-sungkan untuk menyusul ke rumahnya. Sekitar pukul 18.46 setelah kami sekeluarga sholat di masjid, kami pun melanjutkan perjalanan pulang menuju Bandung. Baru juga saya berniat mengunci pintu kontrakan, saya mendengar suara keran air di dalam kamar mandi. Siapa yang nyalain keran? Saya pun masuk dan ternyata itu keran dalam posisi tertutup dan tidak ada sedang mengisi air. Lantas tadi suara dari mana dong? Ah, palingan suara keran tetangga belakang kali ya. Saya pun kembali keluar dan mengunci pintu kontrakan. Baru mau melangkahkan kaki menuju depan rumah karena keluarga sudah menunggu di dalam kendaraan. Dari dalam saya mendengar suara seperti anak berlari sambil berkata, "Om, tunggu om, tunggu." Karena kaget saya refleks kembali membuka kembali pintu kontrakan yang sudah saya kunci dan saya pun masuk. Tapi kok gak ada siapa-siapa di balik pintu, bahkan sampai saya cari ke dalam, tetap keadaan nihil alias kosong. Dan saya pun langsung melontarkan pertanyaan. Salah orang kalau mau ngerjain gua, kagak takut gua sama lu, dasar setan. Baru juga selesai saya bicara seperti itu, brak, suara kardus atau barang jatuh, suara dari arah kamar. Suaranya lumayan kenceng sih menurut saya, soalnya saya sempat kaget banget. Saya pun menuju ke sumber suara yang tepatnya ada di kamar utama. Dan kembali hasilnya nihil, bahkan tidak ada barang ataupun kardus sama sekali. Ah, dasar setan, beraninya di belakang. Sini lu muncul depan gua timpuk baru tahu rasa lu. Itulah kata-kata terakhir saya sebelum meninggalkan kontrakan. Karena keponakan beserta ibu menyusul saya ke dalam dan mengimbau saya untuk cepat pulang. "Ma, ini Odi. Dari tadi sama mama." "Iya, kenapa?" "Gak apa-apa, mah." Gak saya ceritain kejadian yang saya alami tadi. Tiba-tiba Odi berbicara kepada saya. "Om, mobil Odi dibawa AA tuh ambil." Sambil menunjuk ke arah pojokan pagar rumah. "Mana? AA siapa? Gak ada siapa-siapa juga. Kan mobil kamu ada tuh di Anti." Anti adalah panggilan Audrey kepada istri saya yang artinya Aunti atau tante. "Ayo cepet pulang." "Ah,
Mau ambil, Om ambil. Sambil berteriak-teriak kemudian menangis. Kemudian saya gendong saja dia ke dalam kendaraan saya, walaupun tetap bersikeras dengan kata-katanya tersebut. Kira-kira pukul 19.15 dan kami pun mulai berangkat menuju kembali pulang ke Bandung. Odi pun akhirnya bisa kami tenangkan karena dia asik bermain gadget atau HP milik istri saya. Kami pun melakukan perjalanan melewati pintu tol Karawang Timur. Pukul 19.40, baru juga saya mengambil tiket tol sekitar 40 meter, Odi kembali mengobrol dengan seseorang. Pukul 22.45 kami kemalaman sampai Bandung karena terjebak macet. Biasalah, weekend, jadi kebanyakan orang-orang berweekend di Bandung. Pukul 23.17 kami pun sampai rumah dan mendapati Odi juga anak saya terlelap tidur. Kami pun langsung masuk ke rumah dan tanpa berlama-lama kami masuk kamar masing-masing untuk istirahat. 27 September 2015. Karena hari ini saya masih libur, tidak ada salahnya jika saya mengemasi sedikit demi sedikit barang-barang yang akan saya bawa ke rumah kontrakan. Dan tidak ada salahnya saya pun meminta bantuan orang tua untuk mencari orang atau tukang jikalau saya perlu orang untuk membantu saya beberapa hari pada proses bersih-bersih dan menyusun barang-barang di rumah tinggal yang akan saya tempati bersama istri nanti. Dan akhirnya 3 orang tetangga di Bandung bersedia membantu saya. Dan mereka bersedia membantu di hari Selasa sampai Jumat, bahkan sampai beres. Walaupun saya tidak tahu berapa lama yang kita butuhkan dan saya pun belum meminta izin cuti di perusahaan saya, maka saya akan meminta izin esok hari. Pukul 14.30, sedang asik-asiknya packing barang-barang bersama istri, tiba-tiba Odi menghampiri saya. Ya sudah, saya tanyakan siapa yang dimaksud dengan AA sewaktu dikontrakan kemarin. Di, AA ada nggak di sini? Apaan sih yang nanya-nanya kayak gitu? Gak ada kerjaan banget. Takut ya? Ada tuh di sana, menunjuk ke atas. Di mana? Di atas lemari. Tuh kan tuh, nak tuh, sambil menggerakkan tangan yang mengartikan, bukan itu di sana itu. Awalnya saya kira ada di atas lemari. Di mana? Di rumah Om yang di sana yang kemarin jalan-jalan. Iya itu mobil Odi dimainkan AA. Saya panggil ibu saya. Mah, sini deh mah. Ibu pun datang menghampiri kami. Mah, emang kemarin Odi bawa mainan mobil-mobilan ke Karawang? Iya, bawa mobil-mobilan yang waktu itu kamu beliin. Oh yang itu, mana sekarang mah? Ada nggak? Gak tahu, dari tadi Odi belum main-main mobil-mobilan. Mana mobil kamu Di? Ayo main sama Saka. Ambil sana Gi. Saya pancing agar Odi mencari mobil-mobilannya. Dengan sigap Odi pun lari ke kamarnya, kamar adik saya yang tentu ibunya Odi. Lalu kembali berlari ke teras rumah, tapi belum juga sampai teras, dia kembali menghampiri saya dan berkata, "Kunci mana kunci?" Wajah saya mengkerut. "Kunci apa?" "Kunci mobil Om." Sambil menarik tangan saya pun ke teras rumah berdua bersama Odi. Lalu Odi pun sibuk mencari-cari, tapi hasilnya nihil. Dia pun kembali mencari ke kamarnya, masih tetap nihil dan akhirnya nangis dan rewel minta dicariin. Jujur dari Odi brojol, saya urus dan saya manja ponakan saya yang satu ini. Maklum ponakan saya yang paling pertama. Wah, salah nanya nih saya, pikir saya saat itu. Ya terpaksa saya gendong lalu jalan ke market sambil gendong Odi untuk kembali membeli mobilan yang sama agar dia berhenti menangis. Pukul 17.25 dan setelahnya kami berkumpul bersama 2 orang tukang di rumah untuk membuat jadwal atau planning saat kita bersih-bersih lusa. Pukul 18.30 barang-barang sudah siap dan dipacking untuk ditata di sebuah mobil pengangkut barang. Baru sebagian, yang kebetulan milik si tukang dan sisanya besok biar tukang yang membereskan semua. Semua beres dan si tukang pamit pulang. Lalu saya pun langsung masuk kamar dan beristirahat karena besok subuh saya harus kembali ke Karawang. 28 September. Saya nggak bisa nafas. Tangan saya juga berat buat saya gerakin, begitu juga kaki. Saya terkejut dan bangun tiba-tiba dalam keadaan seperti itu. Dan tepat di depan muka saya melihat sosok bayangan hitam yang entah itu apa sedang menggelengkan kepalanya. Dan lambat laun menghilang diikuti dengan kembali normalnya fungsi tubuh saya yang sempat sulit digerakkan.
Saya lihat jam waktu itu ternyata baru menunjukkan pukul 3 pagi. Entah berapa lama saya dalam keadaan seperti itu. Bukannya berdoa meminta perlindungan, tapi saya malah kembali mengumpat. Beraninya lu cuma di belakang doang. Ayo sini, kalau lu berani dan lu ada, muncul nih pas gue dalam keadaan sadar. Dasar setan pengecut. Saya pun kembali melanjutkan tidur saya. Saya kembali beraktivitas dan menyelesaikan sedikit pekerjaan yang sudah saya kerjakan kemarin untuk secepatnya saya serahkan kepada atasan. Pukul 10.15, job clear dan saya langsung serahkan kepada atasan. Cuti pun di ACC Rabu dan Kamis. Pukul 10.55, saya menerima panggilan dari speaker pengumuman bahwa saya ditunggu seseorang di pos security dan saya pun langsung ke tempat yang dimaksud. Wah, kayaknya Pak Asep, nama samaran, mau ambil kunci kontrakan. Di dalam hati saya berkata seperti itu. Dan benar saja kalau dia yang datang dan menunggu saya di pos. Tidak berlama-lama saya menyerahkan kunci yang sebelumnya sudah saya siapkan di saku celana saya. Pukul 12, jam istirahat plus izin keluar kepada atasan bahwa saya akan kembali pada pukul 3 sore. Dengan alasan ada keperluan, ini saya gunakan untuk mengecek ke kontrakan dan membeli sedikit makanan atau cemilan untuk para pekerja di kontrakan. Pukul 12.30 sampai di kontrakan, saya dikejutkan dengan Baharjo yang turut andil ikut membereskan area rumah saya. Saya hampiri dia langsung. Loh mbah, kok ada di sini? Udah sini sapunya mbah, biar mereka saja yang kerjakan. Tidak apa-apa Thomas, saya itu punya hutang sama Mas. Kalau hutang itu wajib dibayar Mas. Saya kebingungan dengan jawaban si mbah. Maksudnya apa ya? Mbah mana punya hutang sama saya mbah? Tuh kan si Mas lupa, masih muda sudah pelupa. Saya kan janji waktu itu kalau saya siap membantu Mas Eka kalau Mas Eka urus pindahan. Nih Mas, saya janji sama Mas berarti saya punya hutang sama Mas. Bukan masalah duit aja yang bisa disebut hutang kalau kita minjam. Astagfirullah mbah. Eka gak mau ngerepotin mbah kayak gini. Gak enak sama Mbak Sri. Sudah, tidak apa-apa nak. Mbak ini dari dulu kepengen punya anak laki-laki kayak kamu, tapi yang brojolnya perempuan. Ya sudah, terimakan saja. Jujur saya terharu dengan jawaban Mbah seperti itu. Ya udah deh Mbah, saya belikan minum dulu buat Mbah. Kebetulan ini saya cuma beli untuk 3 orang. Nah, itu udah ada makanan di dalam. Sambil menunjuk ke arah dalam. Saya pun ke dalam. Astagfirullah Mbah, Mbah Harjo dan Mbak Sri jangan repot-repot Mbah. Gak apa-apa Tona, kalau nunggu kamu datang bisa kelaparan mas-masnya ini. Untung saja Mbak Harjo memberitahu saya kalau Nak Eka beres-beres rumah hari ini. Dan sangat kebetulan Mbah buat nasi uduk juga agak banyak dari biasanya. Saya gak bisa bicara apa-apa. Ya sudah Mbah. Jangan Mbah Tona, Mbok saja. Ntar ketuker lagi manggilnya kalau keduanya Mbah. Iya Mbok iya. Tapi jadi rugi dong Mbok, kalau nasinya kita makan, kan itu untuk jualan. Mbah datang menghampiri. Lah apanya yang rugi nak? Nih ya nak, Mbah bilangin sama kamu, kalau nasi Mbah kamu buang, ya Mbah sangat rugi. Perut kalian gak kenyang, gak dapat rezeki. Lawang rezeki nih ditolak atau dibuang. Iya Mbah, tapi saya jadi gak enak Mbah, udah bikin repot Mbah sama Mbok. Terima kasih banyak. Mereka berdua hanya tersenyum dan tidak lama Mbok pamit untuk pulang ke rumah, diikuti dengan Mbah tidak selang berapa lama. Pukul 14.30 saya sempat membantu-bantu sedikit pekerjaan Pak Asep. Sambil saya bertanya kenapa Mbah Harjo bisa ikut membantu. Dan menurut Pak Asep, walaupun sudah dibilang tidak usah repot-repot, tapi Mbah tetap saja membandel dan tetap ingin membantu pekerjaan mereka. Sampai-sampai dibuatkan teh untuk mereka minum. Dalam hati aku berkata, baik sekali mereka ini. Saya baru kenal dengan mereka, tapi mereka sudah menganggap saya seperti anak mereka sendiri. Makasih Mbah, makasih Mbok. Kebaikan kalian pasti akan saya balas dan semoga dimudahkan rezekinya. Pukul 14.40 kembali ke tempat kerja dan sampai sekitar pukul 15.20. Baru saja melangkahkan kaki menuju ke ruangan, tiba-tiba suara telepon genggamku berdering dan itu ternyata Pak Asep. Memberitahu bahwa salah seorang pegawainya didatangi anak kecil dengan keseluruhan muka hingga perawakannya adalah Audrey. Jantung saya berdebar bukan main, sangat refleks.
Saya kembali ke kontrakan walaupun jam izin saya sudah habis. Pukul 15.50 saya langsung mempertanyakan kepada Pak Asep tentang keberadaan anak yang dimaksud. Karena tidak mungkin itu Audrey. Mana bisa Audrey sampai sini? Yang bener Pak, tadi ada ponakan saya kesini. Mang Karim nih yang disamperin tadi, ucap Pak Asep. Iya bener Aeka, tadi waktu saya sedang pasang teralis, ada anak yang persis saya lihat di rumah Aeka waktu itu. Terus kemana dia sekarang? Nggak tahu, cuma nyimpen ini saja, terus lari ke arah gang samping itu, sambil menunjuk arah. Entah panik atau bagaimana, bukannya saya konfirmasi keluarga di Bandung menggunakan HP saya malah langsung berlari ke arah gang tersebut. Ya, gang menuju arah rumah Mbah Harjo. Saya berlari sambil mencari di sekitaran gang dan kebun. Saya melihat ada Mbah Harjo yang sedang asik duduk di sebuah kursi panjang yang terbuat dari bambu. Sambil membersihkan cangkul, saya hampiri dia dan saya bertanya, Mbah, apa toh nak? Kok lari-lari begitu? Mbah lihat Audrey tidak Mbah? Dia mengerutkan wajah keheranan. Ponakanmu, memang kamu bawa ke sini? Tidak Mbah, cuma tadi ada pekerja yang bilang kalau dia dihampiri Audrey yang tiba-tiba masuk rumah kontrakan sambil bawa ini Mbah. Saya tunjukkan mobilan Audrey. Lah piye toh? Coba sini tak lihat mobilannya. Ini Mbah, sambil saya berikan. Mbah sambil memperhatikan mobilan. Coba kamu telepon istrimu, tanyakan di sana ada Audrey apa tidak. Oh iya, kenapa tidak kepikiran dari tadi ya? Iya Mbah. Iya Yang. Oh dia ada di rumah gak Yang? Ada tuh lagi dimandiin Lisa. Kenapa emangnya Yang? Itu mobilannya ada gak? Ada tuh mobilan kemarin yang kamu belikan kan? Saya kaget dengar jawaban istri saya. Oh gitu ya. Ya udah, aku lanjut kerja lagi ya. Ada apaan sih? Nelpon nanyain gitu doang. Gaji kamu Yang. Ada kok di rumah Mbah. Tapi ini kok. Mbah hanya tersenyum kecil. Udah sana pulang. Odinya kangen kali sama kamu nak. Terus tadi siapa Mbah yang antar mobilan ini? Nanti juga kamu tahu nak. Udah, Mbah mau pulang dulu, mau mandi. Terus kamu nanti tidur di tempat kerja atau di sini? Di sini kayaknya Mbah. Ya wes, ntar Mbah ke rumahmu. Kami pun berjalan dengan berpisah arah. Mbah yang ke rumah di belakang dan aku ke komplek. Pukul 16.30 saya kembali ke tempat saya bekerja dan sampai di sana pukul 16.56. Karena saya berpikiran kalau saya mangkir atau terlambat dari izin saya tadi, maka sebelum atasan saya pulang saya temui dia dan menceritakan kenapa saya datang tidak tepat dan jauh dari janji saya. Selamat sore Pak. Sore. Maaf Pak, saya terlambat jauh dari janji saya Pak, karena saya menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Yang penting kerjaanmu sudah selesai kan? Dan kalau saya perhatikan dari cerita kamu barusan, saya pernah mengalami hal yang sama dengan kamu. Kata orang sih, itu kerjaannya jin jahil. Masa sih Pak? Mana ada jin muncul siang bolong Pak? Nanti kalau kamu sudah mengalami depan mata, baru kamu mengerti. Ya sudah, saya mau pulang. Kalau bisa setelah semua pindahan beres, kamu adakan selamatan untuk rumah itu ya. Baik Pak, terima kasih. Kita pun berjalan keluar ruangan bersama. Saya menuju mes untuk merapikan barang-barang yang akan saya bawa menuju kontrakan. Pukul 19.30, saya berangkat menuju kontrakan dan membeli kembali beberapa bungkus mie instan dan kopi dan tentunya rokok. Pukul 20.15 saya tidak sengaja bertemu Mbah yang sedang mengayuh sepeda tuanya. Saya klakson dan saya tanya, Mbah, mau kemana Mbah? Mau ke depan sebentar, baru pulang toh nak. Pantas saja tadi Mbah ke rumah katanya kamu belum pulang. Ya wes, Mbah ke depan dulu. Oh ya, kamu gak usah beli makanan. Tadi Simbo udah antar makanan ke rumah. Walah Mbah. Baru saya berbicara begitu, Mbah langsung kayuh sepeda untuk menghindar dari pembicaraan saya. Ya wes, ntar Mbah ke rumah. Iya Mbah. Sampai di kontrakan agak mengerutkan wajah. Kok pada di luar ya? Padahal ini kan sudah malam dan harusnya sudah istirahat saja di dalam. Kalau besok kecapean kan bisa berabe. Kok pada di luar? Sok bilang Mang, sambil menepuk bau Mang Karim. Saya keheranan. Kenapa Mang? Ceritakan, jangan Pak Asep.
Sok wae terserah Mang Karim eta mah. Ada apa sih? Saya jadi bingung. Jadi gini tadi pasti Mang Karim lagi pasang rak pelatan dapur. Mang Karim dengar suara kayak ada yang nangis, tapi tiap dicari suaranya hilang. Terus ada lagi. Nah, pas selesai masang terus mau ke kamar mandi nih. Kamar mandi kan masih gelap, belum sempet Mang Karim nyalain. Nah, di deket bak si Mama ngelihat kayak ada orang duduk di atas bak tempat penampungan air di kamar mandi. Terus si Mamang kaget dan gak mau lagi masuk ke dalam karena takut. Terus Pak Asep sama-sama takut juga nih sama si Adani. Lagian mana ada sih yang namanya setan atau hantu Mang. Udah masuk Mang, kita istirahat. Kami pun semua masuk rumah. Dan karena kebetulan perut saya lapar, lalu teringat kalau Mbok dan Mbah mengirimkan makanan, saya cari ke dapur. Tapi Pak Asep, tadi ada Mbok atau Mbah kesini gak? Gak ada tuh Dari tadi gak ada siapa-siapa yang bertamu kesini. Pak Asep dan yang lain udah pada makan? Ya sudah tadi kami beli ke depan. Kan ada sisa uang Eka tadi pas saya beli paku dan cat. Oh gitu. Tapi kalau masih lapar itu saya belikan mie, kopi dan rokok buat Pak Asep dan yang lain. Oke siap makasih banyak. Pukul 20.45. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawabku dan yang lainnya. Silakan masuk Pak, sahut Pak Asep. Dan mereka pun masuk. Oh ternyata Mbah yang datang. Saya pun menghampiri. Mbah, baru pulang Mbah. Habis dari mana tadi pakai sepeda malam-malam? Mbah mengerutkan wajah. Maksudnya apa ya nak? Dari tadi saya ikut bawa bapak kumpul di masjid belakang. Belum ada saya keluar kemana-mana. Saya mikir keras dengan pernyataan si Mbah. Tadi yang saya temuin siapa? Apa salah lihat? Tapi kok dia kenal sama saya dan mukanya sama persis sama si Mbah. Masa sih Mbah? Bukannya tadi kita ketemu? Tuhnya, betul apa kata saya juga. Ada hantu ini di sini. Potong Mang Karim saat saya dan Mbah berbincang. Jangan sompral. Si Mang Karim keras kepala amat sama hantu. Ini Mang, yang mati mah udah aja mati, gak akan hidup lagi. Ngawur aja si Mamang ini. Jangan gitu Tona. Percaya boleh, asal jangan terlalu percaya. Mereka itu sebenarnya ada di dekat-dekat kita. Bener hantu itu ada. Tapi lebih tepatnya disebut jin. Masa sih Mbah? Kok saya belum pernah lihat ya Mbah? Penasaran saya Mbah. Mbah tersenyum kecil. Oh ya Nina, Mbah bawa pepaya dari kebun. Saya gak ada yang makan. Sekalian Mbah mau pulang lagi. Kasihan Mbok sendiri di rumah. Assalamualaikum. Kok buru-buru Mbah? Ya sudah, waalaikumsalam. Dan akhirnya saya memasak mie yang saya beli diikuti Pak Asep dan yang lainnya. Dan selesai makan kira-kira pukul 21.45. Lalu kami pun beristirahat. Karena besok kami harus kembali membereskan rumah yang hanya baru dirapikan sekitar 60%-nya saja. 29 September 2015. Bangun, Pak bangun, saya takut. Siapa sih yang bangunin kita malam-malam? Gak ada kerjaan banget, pikir saya saat itu. Mang, Pak, bangun dong Pak. Tadi ada orang masuk tapi baunya apek. Saya melek tiba-tiba. Kenapa ada nih? Ternyata ada nih yang bangunin toh. Kayak ketakutan gitu, mana keringetan lagi. Mimpi basah ya? Tanyaku seperti itu. Bukan sumpah bukan Ya terus apa dong? Hantu, setan, jin. Udahlah gak usah ngomongin kayak gitu. Saya bukan tipe orang yang percaya sama hal kayak gitu. Mana ada orang mati hidup kembali. Ngaco. Udah kita tidur lagi saya berani sumpah. Saya melihat orang itu mendekati atau menghampiri saya, lalu duduk di perut saya. Sampai-sampai saya susah nafas dan ingin berteriak meminta bantuan pun sangat susah untuk membuka mulut. Ada apa nak? Lihat hantu katanya Mang. Ada saja ada ini. Iya gitu Dan. Iya betul. Berani sumpah saya. Saya sudah ketakutan dan sambil meminta tolong pun juga sangat kesulitan untuk mengeluarkan suara. Sudah nak, berdoa saja. Minta bantuan ke Allah. Sudah, sekarang kita tidur lagi. Setan, hantu, jin, dedemit. Sini, hadapin gua kalau berani. Jangan sompral Pak Mali. Iya Eka, jangan sompral.
Ini kita lagi di daerah orang. Dengan kata lain, kita di tanah bukan kelahiran kita. Alah Mang, takut mah ke Allah bukan ke setan. Kalau sampai bener itu setan nampak, saya lempar ini sama termos. Mereka hanya geleng-geleng kepala. Pak Asep di dalam keadaan tidur. Jangan bawa saya, jangan. Kami semua bingung. Saya bangunin itu Pak Asep. Pak, Alhamdulillah. Dia sambil membuka mata bercampur keringat dingin dan muka setengah pucat. Kenapa Pak? Mimpi ketemu anak kecil di belakang rumah ini, tapi dia mau bawa saya loncat ke dalam sumur. Tangan saya ditarik-tarik. Walah, yang satu disamperin dedemit, yang satu mau dibawa ke sumur. Mimpinya kok aneh banget. Bener saya gak bercanda. Mau itu setan, jin, kuntilanak atau apalah, pokoknya saya gak percaya. Sekarang kita tidur aja. Dan kami pun semua melanjutkan tidur kami hingga kami semua terbangun sekitar pukul 6:30. Kami semua mandi secara bergantian. Lalu kami melanjutkan pekerjaan yang tentunya bertambah tenaga karena adanya saya yang membantu mereka. Hingga tiba pukul 12.14, kami pun berangkat untuk membeli makan siang. Dan tidak lupa juga, saya membeli sekalian untuk Simbo dan Simba. Siapa tahu mereka senang kalau saya belikan nasi padang. Setelah semuanya terbungkus, saya pun mengajak Ak Dani untuk mampir sebentar ke rumah Mbah. Dan kami pun melalui jalan pertama yang saya lewati kemarin, sewaktu ke rumah Mbah kemarin. Tiba-tiba di gang. Jalannya agak cepet, Ini kan udah agak cepet, masa saya harus lari? Udah, ayo pokoknya cepet aja, Ada apa sih? Pokoknya cepet. Sambil lari kecil dan mendahului saya. Woi, ada nih. Jangan bilang nemu setan. Mana setannya? Gak ada. Siang-siang gini mana ada setan? Ayo cepet, Sudah di ujung gang dan menunggu saya. Oh, dasar penakut. Sampai di rumah Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, saya mau masuk duluan aja ke rumah Mbah. Kalau bisa kamu langsung ke kamar mandi terus ambil wudhu ya. Iya Mbah. Kenapa sih Mbah? Nanti saja kita tanyakan sama orangnya. Mbah, ini saya bawa nasi padang buat Mbah sama Mbok. Welah, tahu saja kesukaan Simba sama Simbo. Piye, keadaan rumahmu sudah beres? Udah Mbah, tinggal sedikit lagi. Adani dari WC tiba-tiba menghampiri kami. Mbah, tadi anak kecil gelantungan di kebun dekat gang situ, Mbah. Setan lagi. Wis. Itu namanya si Unyil. Ya, biasa orang sini manggilnya si Unyil. Dia itu memang suka jahilin orang, apalagi orang yang sudah ketakutan atau penakut. Tapi tenang aja, dia gak akan ngapa-ngapain kok. Ucap salam saja kalau ketemu dengan dia lagi. Unyil boneka Pak Raden, Mbak. Nanti juga kamu tahu kok nak, kalau dia nampakin. Temuin saya sekarang saja Mbah. Belum waktunya nak. Terus jangan sompral ya nak. Iya Mbak, iya. Kan kata saya juga jangan sompral. Ayo pulang, kita kerja. Mbah, saya lanjut beres-beres Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai di rumah kita langsung santap siang. Sambil makan ternyata Pak Asep bercerita bahwa tadi sewaktu kami pergi, Mang Karim kembali dikerjai oleh sosok wanita yang sedang berdiri di ujung lemari baju kamar utama. Ya seperti biasa saya tetap tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tadi saya mau nancapkan paku, pas saya cari palu gak ada. Padahal saya ingat kalau palu itu ada di saku belakang celana saya. Ya sudah, saya pinjam punya Mang Karim. Pas sudah mau selesai, pas ini mau duduk tadi, kok palu saya ada di saku belakang saya? Padahal tadi gak ada. Sok, gak aneh gimana Aika? Ya gak aneh lah. Bisa saja karena terburu-buru jadi gak fokus sama apa yang dicari. Logika aja mikirnya Pak. Jangan mistis mulu. Bener nih si Aika. Entah urat takutnya putus atau gimana. Nanti kalau kejadian baru tahu rasa. Alah. Selesai makan, suara penutup alat kukusan kue yang terbuat dari seng tiba-tiba jatuh. Kami pun berlari bersama-sama menuju dapur. Kok ini bisa jatuh? Kan ini posisinya di dalam dus. Belum ada yang buka kan? Ada ini nyeletuk. Kan aneh kan? Iya kan? Belum ada yang ngeluarin Mang. Mamang keluarin gak Mang? Enggak Pak, gak ada yang keluarin.
Terus ini kenapa bisa keluar, Sok? Nggak tahu ya, saya juga bingung, ah. Saya coba bongkar dan ternyata ada lubang menganga di dus tersebut. Oh, kebuka ini toh. Kalau kebuka itunya aja mana mungkin bisa jatuh, ah. Kan itu diikat tali, ah. Ya pasti nggak akan bisa jatuh lah, ah. Yah, keracunan setan mulu, ah. Yeh, bandel si A mah. Ayo lanjut kerja. Udah dikit lagi nih. Saya tinggal nyusun beberapa barang saja dan habis itu selesai deh. Pukul 18.02. Semua perlengkapan dan barang-barang pun sudah tersusun rapi dan kami pun istirahat dan kembali mandi bergantian. Saya pun langsung memberi kabar istri bahwa kita sudah menyelesaikan semua pekerjaan dan rumah pun siap ditinggali. Tidak ada kejadian janggal dimulai dari hari ini dan hingga keesokan harinya. Kami mengadakan syukuran bahkan sampai tiba kami, saya dan istri, menempati rumah kontrakan sederhana ini. Kami tidak mendapati gangguan-gangguan dari yang namanya makhluk gaib. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.